Nah, di sini ada hal yang cukup ya menurut saya tidak mengejutkan sih, karena orangnya sih itu saja, itu lagi. Di sini bahkan petisi 100 maksulkan Jokowi. Ya, kembali terulang lagi. Padahal yang lalu yaitu ketika ada people power yaitu menuntut Presiden Joko Widodo mundur, pemaksulan Jokowi dan lain sebagainya, bahkan cuma diikuti oleh segelintir orang saja. Ya, contohnya pada waktu di Solo kemarin ada 150 orang saja. Itu pun tuntutannya menurut saya juga tidak masuk akal. Dan begitu juga pada waktu di Jakarta itu hanya diikuti 50 orang kalau dari berita yang beredar. Nah, di sini yaitu ada petisi 100 maksulkan Jokowi. Ini juga diikuti oleh 100 tokoh. Bayangkan 100 tokoh. Itu juga tuntutannya menurut saya juga tidak masuk akal, yaitu maksulkan Jokowi. Seperti ini videonya. Nah, di sini saya heran, ya orangnya itu sudah tua-tua loh. Seharusnya kan ya mendidik cucu atau menimang-nimang cucu dan lain sebagainya. Tetapi di sini kok malah ya menurut saya tidak pantas lah dicontoh oleh anak dan cucu ya. Kalau dilihat dari sini, ini bahkan juga dikomentari oleh Bambang Mulyono. Coba begini doang aksinya. Anak TK dan manula juga bisa demo dong. Bawa keluargamu turun ke jalan dan teriak-teriak sekencang-kencangnya. Ya kalau di jalan kan nanti masuk angin gimana nanti. Makanya ya di dalam saja lah. Yang penting bannernya besar, yang penting aspirasinya ya minimal terekam di kamera ya, yaitu tuntutannya maksulkan Jokowi. Walaupun itu sangat susah sekali. Apalagi ya yang berdemo cuma ya seuprit. Apalagi di sini juga tidak mewakili masyarakat keseluruhan, sangat-sangat tidak mewakili kalau menurut saya. Apalagi ditambah dengan 90% rakyat percaya kepada Presiden Joko Widodo. Itu jadi di sini itu mewakili siapa ya? Saya jadi heran siapa yang menggerakkan di sini ya. Kita lihat komentar-komentarnya di sini. Kira-kira banyak yang mendukung aksi ini atau malah sudah jengah ya? Yaitu pada berita-berita yang lalu juga ya bahkan juga tidak berhasil. Mulai periode pertama, periode kedua ya kepengennya Presiden Joko Widodo dimaksulkan atau diturunkan, tetapi saat ini juga Presiden masih memimpin dan masyarakat mengawal Presiden Joko Widodo sampai di ujung masa jabatannya pada Oktober 2024 mendatang. Nah, di sini dari Dimas Murjito, manusia beban negara. Yang bikin kita miris kaum sampah ini pakai topeng agama dan demokrasi untuk nyinyir nggak puguh ke pemerintah. Apakah karena presiden kita dari sipil ya? Maka kaum sampah berani, presiden sah diangkat rakyat. Kalau ada yang begini termasuk makar, ditangkap aja, paling ya nyuruh nggak akan ngurusi. Ya menurut saya ini adalah pancingan ya. Menurut saya kalau ya misalkan ditangkap pun nanti malah akan dibelintir-belintir kemana-mana, akan digoreng kemana-mana lah. Apalagi ini juga mendekati pemilu 2024. Jadi menurut saya biarkanlah buat hiburan saja. Kalau menurut saya tidak usah terlalu ditanggapi ya. Ini dari Enrico, jaga hati ya. Kalian tahu apa soal politik? Buka mata dan telinga, gunakan akal sehat, jangan jadi permainkan oleh mereka yang ada di atas, karena kalianlah orang yang pertama jadi korban jika terjadi hal yang tak diinginkan. Mau demo di jalan, mereka nggak ada tenaga buat jalan kaki, berdiri lama kepanasan. Kasian banget orang-orang yang putus asa. Mereka anggap apa rakyat yang lain? Coba kalian berani, kami bela Pak Jokowi. Para menerima bansos yang nggak tahu diri aja itu bang. Moto lumayan dapat uang hadir. Nggak ada kegiatan selain gerejokin pemerintah. Tanggung jawab ada pada yang ngajakin. Ya saat ini memang media sosial sudah sangat masif ya, sampai di pelosok-pelosok. Ketika ada berita atau video yang seperti ini selalu cepat lah tersebar. Jadi menurut saya ya ini hanya hiburan sajalah, dianggap hiburan lah. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing, karena ya apalagi juga di dalam gedung yang diikuti hanya 100 orang saja. Jadi tidak usah terlalu dihiraukan. Apalagi di sini juga mendekati pemilu 2024 ya. Biarkan lewat sajalah di beranda Twitter. Nah, di sini bahkan ada berita dari holopost.com.
Di sini DPR jadi lokasi kampanye masukkan Jokowi. Kurang gimana coba? Bayangkan loh, Presiden Joko Widodo kurang gimana? Walaupun di sini juga masukkan Jokowi ya tetap dikasih fasilitas lah. Di sini bahkan juga DPR jadi lokasi. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Penegak Daulat Rakyat menyerahkan petisi 100 masukkan Jokowi kepada DPR dan MPR RI pada Kamis 20 Juli 2023. Kehadiran mereka diterima secara langsung oleh anggota MPR Tamsil Lindrung. Dalam kesempatan tersebut, salah satu perwakilan FPDR Rizal Fadila menyampaikan keluarnya petisi tersebut karena kehendak dari banyak unsur agar segera menyelamatkan negeri ini. Menyelamatkan dari apa? Coba. Ada dua tuntutan dalam petisi tersebut. Pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan. Ada dalam ketetapan MPR nomor 6/MPR 2023 tentang etika kehidupan berbangsa dan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur soal mundur dan pemakzulan presiden. Katanya dalam keterangan resmi yang dikutip oleh Pos, Rizal menjelaskan alasan kenapa pemakzulan harus dilakukan. Pertama, Jokowi dinilai sudah tidak mampu menjalankan amanahnya sebagai presiden karena lebih dominan melayani kepentingan oligarki, baik politik maupun bisnis ketimpang. Bayangkan, saat ini di tangan Presiden Joko Widodo, Indonesia sudah mempunyai infrastruktur yang keren dan bahkan juga pabrik-pabrik saat ini, pabrik nikel juga terbesar di Indonesia saat ini juga sudah menyumbang, yaitu menyumbang pendapatan negara. Bayangkan loh, baru saja diresmikan pabriknya sudah mendapatkan untung dari pabrik nikel terbesar di dunia tersebut. Kedua, Jokowi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara telah menjadikan kepentingan publik sebagai panglima, sementara hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan tangan politik pragmatik. Banyak perpu dibuat tanpa dasar atau kedaruratan. Terjadi kriminalisasi ulama dan aktivis. Ketiga, pembangunan ekonomi gagal, investasi mandek dan hutang luar negeri sangat besar. Nah, ini kan seharusnya ya di pengadilan lah bukti-buktinya apa. Ya seharusnya menyertakan bukti-bukti yang lengkap. Jadi bukan berdasarkan asumsi seperti ini ya. Menurut saya juga lucu sekali kalau menuduh Presiden Joko Widodo seperti ini tanpa didasari data-data yang ada. Menurut saya sangat lucu. Ya tetapi kenyataannya apa? Ya, saya masih percaya dengan survei lah. Survei saat ini juga bisa membawa Presiden Joko Widodo menjadi presiden 2 periode itu karena berkat adanya survei. Apalagi disusul dengan yang kemarin ada survei kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 82% dan disusul 90% masyarakat Indonesia percaya kepada Presiden Joko Widodo. Jadi pertanyaannya, ini mewakili rakyat yang mana kalau 90% masyarakat Indonesia saja percaya dengan Presiden Joko Widodo?